Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinasta'in alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali lagi kita di acara di sesi kedua acara entrepreneurship SMA ITN Nurima, yaitu di acara sesi kedua kali ini memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rehan Mustari dan saya Rehan Falanizar akan membawakan acara di sesi kedua hari ini. Udah pada kenal belum nih sama yang akan mengisi acara kita pada hari ini? Masa belum tahu? Belum ada yang kenal nih, masa? Bohong. Ya, kita pada masa juga mau dengerin isi acara sesi kedua ini. Langsung kita sambut Chef Rizky Pradana yang dan juga akan dimoderatori oleh Ustaz Iqbal. Oke, saya buka dulu dengan yel-yel ya. Yel-yelnya SMA ITN Nurima. Yel-yel sendiri nggak ikut, Zagi. Coba semuanya. SMA ITN Nurima. Wah, bagus ya. Ustaz punya pantun, kayak Ustaz Zadi tadi ya. Kita buka dengan pantun, ya. Cakep, boleh bilang boleh enggak ya? Oke. Kita, Ustaz intro dulu ya. Oke. Makan siang, makan malam. Lauknya tetap ikan asin. Izinkan Ustaz ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Skornya berapa? Nah, bagus ya. Alhamdulillah dapat skor 10 ya. Ya, untuk teman-teman semuanya langsung saja ya, biar kalian nanti dapat ilmunya ya. Jadi insya Allah Ustadz sekarang bersama dengan tamu yang spesial ya, dengan Chef Rizky Pradana ya. Beliau seorang chef di Lambasador 2023 sampai 2024. Berapa tahun? Berapa tahun? Satu tahun ya. Nah, Ustadz akan sedikit membacakan profilnya beliau ya. Jadi beliau ini pendidikannya di Culinary School of Intercontinental Hotel ya. Jadi itu sebuah sekolah khusus chef ya, khusus kuliner. Siapa yang ingin jadi chef, siapa yang ingin di bidang makanan nanti di sekolah ini. Nanti untuk lebih jelasnya bisa dijelaskan sama beliau. Kemudian posisinya Corporate Chef of Artisan Culinary Group. Wah, itu Ustaz juga tidak paham itu ya. Fungsinya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada. Aida tahu Aida? Oh enggak ya. Nah, kemudian, experience-nya banyak sekali teman-teman ya. Coba Ustaz lihatkan dulu ya. Jadi Intercontinental Hotel around the world ya. Jadi ini itu hotel-hotel yang sudah tersebar di seluruh dunia gitu ya. Jakarta, Bali, Singapura. Ini sekolahnya teman-teman ya. Sekolah dari pekerjaannya. Nah, dia 1, 2, 3 ada banyak lah teman-teman ya. Ada banyak. Nanti untuk lebih jelasnya nanti akan bersama beliau langsung ya. Seperti itu experience. Silakan nanti bagi Bapak Chef Rizky ya. Chef Rizky ya, bagiannya Chef Rizky ya. Nanti mungkin bisa berbagi ke teman-teman semuanya terkait bagaimana
awal mulanya gitu ya, seperti itu. Itu. Untuk Chef Rizky kami persilahkan. Give applause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Ustaz dan Ustazah yang sudah saya bisa hadir di pertemuan kali ini, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah punya semangat ya buat belajar untuk menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu apa sih? Pengusaha. Jadi entrepreneur adalah orang yang membuka usaha untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Ya, jadi dia mengorbankan waktunya, uangnya untuk membuat suatu usaha. Ya mungkin kalian, ya saya tahu, ya orang tua kalian pasti kepingin anaknya dia masuk kuliah ke uni, ya, university atau mungkin paling enggak ke akademi. Tapi within condition, ya ke depannya ya kita nggak tahu. Ada yang mau bekerja di kantor atau mau bekerja di suatu perusahaan, atau juga yang memilih bekerja sebagai pengusaha, karena seorang pengusaha itu ya dia bisa mengatur dirinya sendiri, ya. Makanya diharapkan setelah perbincangan kita hari ini dan yang sesi pertama, kalian sudah mempunyai gambaran setelah lulus high school and then go to uni and then what's next, ya. Oke, karena saya di bidang F&B, food business, makanya hari ini saya akan sharing sedikit ya pengalaman ibu saya mengenai dunia F&B, ya. Mungkin saya dengar tadi kata nih Ustadz ada yang ayahnya pengusaha di bidang makanan, ya mungkin ya akan meneruskan ya. Oke, mungkin sedikit saya infokan, ya nama saya Ika Rizky Pradana, I'm graduate from Culinary School of International Hotels. Mungkin sekarang kalau kalian nyari di Jakarta nggak ada, ini Intercontinental Hotel School ini sekolah nggak bayar. Saya 2 tahun sekolah nggak bayar. Ya, jadi saya masuk jam pagi sampai jam 4 sore di kelas. Jam 4 sore sampai jam 11 malam sampai jam 2 malam itu di operasional. Nggak bayar, it's free. And also juga the pay. Ya. Tetapi setelah lulus harus bekerja di hotel itu. Ya, jadi seperti ikat rinas. Dan sekarang saya sebagai corporate chef of Artisan Culinary Groups. Jadi saya sebagai chef yang membawai semua head chef di brand saya. Brand saya itu ada 8 brand. Ada masakan western, ada Indonesian, Chinese food juga ada. Jadi saya membawai semuanya untuk meng-create bisnis di company saya. Oke, pengalaman saya, ini pengalaman nggak bayar ya. Makanya kalau kalian punya cita-cita, tolong, please, cita-cita dipilih yang sesuai dengan hati, ya. Jadi nggak kepaksa, ya. Ini saya, ini sekolah nggak bayar, ini keluarga juga nggak bayar. Oke, di hotel ya biasanya saya setelah lulus dari sekolah, saya pertama kali bekerja di hotel Borobudur Intercontinental di Lapan Banteng. Dulu pasti Intercontinental ya. Yang Lapan Banteng itu hotel nomor 2 tertua di Indonesia. After that, mungkin karena keberuntungan saya, ya saya bisa jalan-jalan. Ini ke Bali, kebetulan di Bali itu saya opening International Hotel di Bali di Jimbaran. Kemudian saya ke Singapura, ke Kuala Lumpur, ke Bangkok, ke Seoul, ke Phnom Penh. Ke Phnom Penh saya juga opening hotel Phnom Penh, hotel bintang 5 pertama di Kamboja. Ya, kemudian saya ke Paris, ke Düsseldorf, ya Cape Town, Johannesburg, dan ke Sydney. Di Sydney saya juga opening hotel Sydney ya Intercontinental.
Oke, kemudian dari Intercontinental Hotel saya pindah karena kebetulan ya Intercontinental habis di Jakarta dan ya saya nggak mau lagi bekerja di luar. Saya ambil hotel Parkland Hotel itu di Casablanca. Kebetulan saya bertemu sama ibunya Pak Ita di situ ya. Oke, dan saya bekerja di hotel di Damawansa ya. Hotel Damawansa dulu pemimpin hotel yang termahal di Jakarta, kemudian di hotel Mulia Senayan ya. Oke, kalau lihat ini gambarnya ada yang tahu yang di atas itu di mana? Itu yang duduk siapa tuh? Yang duduk siapa? Yang duduk di atas. Itu patungnya Columbus menuju ke benua Amerika. Ya, karena Columbus akan melakukan perjalanan pertama ke Amerika. Itu posisinya di Barcelona. Itu ya, dia bukan pacaran ya, beda ya. Si Columbus menuju ke benua Amerika. Jadi di titik itu awalnya Columbus akan melakukan perjalanan di Amerika. Yang kedua di Monaco. Ya. Oke, next. Kemudian saya mulai dari hotel sudah agak bosan dengan segala macam. Karena terus terang ya, kalau di hotel tuh kita bekerja nggak hanya memasak aja, karena hotel tuh ada sesuatu company yang kompleks ya. Jadi ada GM, ada NRM, ada F&B manager dan all of department ya. Jadi yang pasti di hotel is more kompleks, dan karena kompleksnya tadi is all nggak hanya di negara aja ada berpolitik, hotel juga ada politik. Jadi kalau di hotel tuh orang bekerja nggak harus hanya dia pintar masak, nggak, tapi harus pintar juga berbicara. Ya, maksudnya berbicara dua muka, di depan begini tapi ini beda. Ya. makin bicaranya umur, dan hotel ya makin berkembang, tapi basically saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Hunter Valley, New South Wales, Australia. Ada yang tahu di mana itu? Di mana? Itu 2,5 jam dari Sydney. Ya, saya bekerja di kebun anggur. Ya, basically, mohon maaf ya, di sarang tapi ya. Jadi itu perkebunan yang membuat minuman wine. Ya. Oke, dari sana basically saya bekerja di asis restoran ya. Kemudian di Kota Head ini ke Bali, di Mosaik dan di Le Cartier. Ya, basically sebelum posisi saya yang sekarang di Artisan Kuliner Group. Kemudian di Artisan Kuliner Group saya membawai ada yang brand yang social fair, Artisan social fair. Ini Beckerman, ada yang tahu Beckerman mungkin? Ya, basically is under me. Ya. Yamcha, Poloban, Kenton, Nusaka, dan yang brand yang paling baru kalau kalian main ke Peak ya, Peak yang di Land's End yang ada di bantainya masuk balik kalian, itu kita ada namanya Pierre. Pierre ini saya ambil ide saya dari Sydney Seafood Market. Oke, kalau yang foto pertama itu waktu saya di Hunter ya, itu di bush, di perkebunan. Ya itu ini rumah nanti ini 2 kilo lagi baru ada rumah, 2 kilo lagi baru ada rumah ya. Jadi nggak seperti di Jakarta yang rumahnya cepet-cepetan ya. Jadi kalau yang di bawah tuh di Nice ya, is one of the best place in France ya. Oke, hari ini ya basically saya akan berbicara ya sedikit sharing ya, what's about tips and tricks di dunia kuliner. Jadi kalau kalian
mau usaha bidang makanan, karena terus terang ya, usaha kalau usaha yang paling cepat ya, paling cepat itu karena apa? Paling cepat di bidang kuliner kenapa? Kalian pertama kali lahir yang dibutuhkan apa? Is food. The food is very important for your life. Ya, jadi kita baru pertama lahir aja udah ya butuh makanan. Jadi orang setiap hari yang dicari dan harus dibeli apa? Ya makanan kan. Jadi di dunia bisnis yang paling cepat ya uangnya berputar itu di makanan. Tapi di bidang makanan itu juga paling fragile, paling riskan. Apalagi dengan sekarang adanya sosial media. Ya, jadi kalau kita bisnis bidang makanan, kita harus benar-benar aware, taking care benar-benar. Ya, fokus. Karena apa? Kalau kita bikin usaha makanan tapi makanannya tidak bisa memuaskan customer, in 1 second we be there. Jadi hidup saya juga ya, hidup saya seperti tadi, saya mengontrol semua ada yang di bawah saya. Ini kontrol apa? Saya ada 20 restoran, ada ini 8 brand. Ini kontrol dengan apa? Recruitment the right people. Jadi kita harus merekrut, kita harus meng-hire, kita harus mengambil orang yang bisa kita percaya 100%. Nggak ada percaya saya, tapi paling 99% harus kita percaya. Orang itu seperti ibaratkan orang itu seperti anjing kita. Iya, mohon maaf. Kalau saya bilang you go, you run, you sit. Jadi kalau kalian sebagai bisnismen, penting apa? You hire the right people. Ya sama yang udah pasti. Ya sekarang ya basically lebih mudah buat, karena basically ya outlet saya itu ada 20 outlet di Peak, di Jaksel. Ya itu hampir ya punya tempat dikontrol pakai handphone. Ya dunia sekarang udah berkembang ya. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Kita udah bisa lihat outlet di tempat saya di mana bisa pakai handphone. Ya, makanya tadi ya pertama sebagai bisnismen harus kita lihat, percaya kepada orang yang kita pekerjakan. Oke, untuk saya tambahkan keterampilan usaha di bidang kuliner. Yang pertama adalah keinginan, yang kedua ide kreatif, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah tempat, kemudian kelima untuk harga, 6 produk konsistensi, yang ketujuh never give up. Oke, keinginan. Ya. Ini sangat penting kita sebagai pengusaha di bidang kuliner. Kita punya keinginan, karena di bidang kuliner seperti tadi, it's not easy. Ya, jadi kita punya keinginan yang sangat tinggi untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat diri kita ataupun buat orang lain. Ya, itu yang penting banget. Ya, ini sekali punya keinginan yang jelas. Fokus juga. Ya. Untuk rombongan ini pertama, ya, kalau ini Bakerman menciptakan pertama kroffel. Jadi ini kroffel itu pertama dibuat di Korea, di Indonesia belum ada. Nah, dengan ide kita buat di Indonesia pertama kali, dan itu tadi inovasinya ya selalu. Dan seperti tadi, ya sebagai bisnis kuliner kita harus melihat di luar dan diciptakan yang belum ada di Indonesia. Jangan kita mencontoh yang udah ada. Kalau mencontoh udah ada, kesempatan buat lebih berkembangnya
kurang cepat. Jadi kita menciptakan yang belum ada, yang kita buat. Jadi kalian udah lihat mungkin apa di handphone bisa lihat kan? Oh di Amerika ini apa yang ngetren ya? Oh di Australia apa yang ngetren ya? Kalau sekarang anak sekarang kan anak muda-muda ini semuanya lihat ke Korea kan? Wah, semua makanan tuh Korea semua. Mungkin kalau dilihat di ini Jaksel dari ujung ujung di Korean food itu tadi makanan yang lagi dicari oleh ini market. Jadi idenya itu kita harus berpikir, dan kalau kita membuat usaha di bidang makanan, ya idenya nggak boleh itu aja, harus inovasi, ya. Nah, yang ketiga ini yang penting sebenarnya, modal. Nah, ini modal. Kita punya usaha harus kita lihat ukur dari mana uang. Nah, modal itu bisa ada dua, modal sendiri atau kita modal dengan partner, ya investor, ya. Atau kalau ya mungkin tapi nggak boleh Ustaz ya, kita pinjam ya ke bank pasti boleh kan? Itu kalau menurut agama. Tergantung niat. Karena sekarang banyak bank yang dengan mudah untuk mengucurkan uang untuk biaya modal usaha. Ya. Tapi kalau kita sebagai dunia ini lebih baik kita mainin di partner. Ya. Karena partner itu lebih jelas, ada arahan juga dari partner kita. Berarti kayak kerjasama gitu ya? Betul. Itu kerjasama, ada yang bekerja sama dia hanya yang ngasih uangnya, tapi juga ada yang bekerja sama dia ikut di operasional. Yaitu tinggal ini kita pilih. Kalau kita tipikalnya orang yang nggak mau diatur, ya kalau kita tipikalnya orang yang nggak mau diatur, kan ada orang yang bekerja sebagai businessman, gua mau diatur ya, dia ngambil partner yang hanya menitipkan uang. Yang penting setiap tahun ya uangnya dibayarkan. Setiap tahun ini rewardnya ada. Tapi ada juga yang dia memilih partner biar enak pekerjaannya, dia ikut di operasional. Tapi itu Pak, saya sambung untuk anak-anak misalnya Pak. Ini kan biasanya kasus yang dihadapi oleh anak-anak SMA ketika mereka punya passion, misalkan di bidang kuliner. Kemudian setelah mereka lulus, ada beberapa yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, tapi dia punya passion, sebut saja kuliner. Kalau berhubungan dengan modal, itu mereka mungkin belum punya. Nah itu bagaimana agar passion itu tetap terwujud? Itu kira-kira mungkin dengan modal yang lebih sedikit tetap ya. Intinya kalau saya bilang tadi, kalau di dunia F&B, di food business ya, saya bilang tadi modal sepertinya nggak menjadi faktor utama. Karena dengan uang dan biaya kita yang ada, kita bisa buat apa nih? Kayak tadi kita punya ide, ya kita punya modal. Nah ide kita tadi kita sesuaikan sama yang modal kita. Ya, dan F&B bisnis nggak perlu kita langsung bikin yang besar, yang itu malah berbahaya. Kalau di F&B bisnis lebih baik kita mulai dari yang bawah. Ya yang bawah makin lama makin maju, ada investor, ya boom. Daripada kita langsung buka yang di atas, ya tahu-tahu malah nggak jalan, uangnya hilang. Ya, tapi kalau kalian punya uang banyak, mau aman, ya bukan restoran Padang. Tapi itu Pak, misalkan Mana? Iya. Saya misalkan tidak bisa masak, ya ada sih basic dikit-dikit ya. Ustaz kalau masak dikit-dikit aja, masak ayam, masak telur bisa Ustaz. Tapi itu Pak, apakah untuk memulai bisnis yang di dunia kuliner gitu ya, apakah orang itu harus pintar masak?
yang pasti nggak perlu pinter, tapi mengerti dunia kuliner. Mengerti. Nah, seperti saya tadi, sekarang saya bekerja sebagai corporate chef. Owner saya dia mengerti makanan, tapi dia nggak bisa masak. Dia hire ini ke saya, Ki, lo boleh kerja sama gua. Ya, setiap bulan dapat segini. Tapi kalau gue minta bikin ini, ya oke. Makanya kalau dia mau bikin apa-apa, saya bilang, pasti panggil saya, Ki, gue mau bikin restoran di tepi pantai, tipikalnya kayak di Australia. Oke, go ahead, go Australia. Tadi, kalau kalian punya uang, ya nggak biasanya lebih mudah. Tapi kalau kalian nggak punya uang biaya, ya tadi kalau kalian mau di dunia F&B, kalian harus mulai dari nol, harus dicoba, harus mencoba. Berarti mungkin bisa ikut join kayak sekolah-sekolah masak tadi ya Pak? Nggak usah ikut sekolah masak. Oh gitu. Lihat di YouTube segala macam, you see, kamu bikin ayam geprek gini ya. Oh seperti ini step one kan banyak ya. Itu tadi ya. Ya itu banyak. Lihat tadi dunia F&B itu lebih mudah. Ya, tapi itu Pak, mungkin dari teman-teman ya, misalkan mereka melihat YouTube, itu kan random kan masakan kadangnya. Dan kadang juga yang pernah saya alami, tutorialnya ada, di YouTube ada, pas kita bikin hasilnya beda. Nah tadi, is always coba. Jadi kalau kita mau bikin ini bisnis makanan, kalau kita handle sendiri, kita buat sendiri, kita buat, kita makan sendiri. Oke, yang menurut kita enak. Kalau menurut kita nggak enak, ya kita coba lagi sampai mendapatkan kalau menurut kita enak. Nah, yang habis menurut kita enak, kita kasihkan ke keluarga rumah kita yang terdekat dulu. Kalau menurut yang menurut mereka enak, dilanjut lagi ke tetangga, di testing. Seperti ini saya juga setiap hari saya buat makanan paling enggak 2-5 dish every day. Tugas saya. Karena apa? Setiap 3 bulan saya harus membuat menu baru buat restoran yang brand-brandnya. Jadi setiap malam saya yang nggak sambil basic sambil saya pulang kerja itu saya pikir saya mau bikin ini bahannya ini. Oke, ya saya bilang sama head chef saya, chef tolong disiapin ini. Bisa kita coba. Jadi sampai rumah pun saya masih harus berpikir untuk menciptakan hidangan untuk yang 8 brand tadi. Ya, jadi yang pasti kalian harus mencoba. Ya. Kalau di F&B jangan pernah berhenti mencoba. Testing terus sampai kita udah dapat aja. Mungkin kita bikin ayam geprek. Yang sekarang ya buat 3 bulan lagi kita bikin ayam geprek with cheese. Ya kan? Oh, ini ayam gepreknya dikasih keju. Biar si customer juga nggak bosan. Ada yang baru terus. Ya. Oke, kemudian yang berikutnya lagi tempat. Nah, ini tempat merupakan faktor yang terpenting. Ya, jadi kalau kita punya usaha, kita mau bikin ayam geprek. Ayam geprek kita nggak mungkin kita bikin ayam geprek restorannya di daerah ini SCBD. Ya, nggak mungkin kita jual ayam geprek daerah ini SCBD. Yang mau beli juga malu. Ya, yang mau beli malu. Gila pakai jas, pakai dasi, ya nggak mungkin nggak mungkin dia makan ayam geprek. Ya kan, ini ayam geprek kita buat di mana? Di Bekasi. Ya. Ya. Tadi tempat. Tapi jangan underestimate juga. Kemarin kita launching di all brand ini sosial sama di Bakerman. Nick Romboloni di Senayan City nggak laku. Dia lakunya cuma ya paling 100 atau 100. Nah, kita punya outlet ini sosial ini event di SNB.
Satu hari bisa 1,000 kerombolongin. Ya tadi tempat yang membuat yang usaha kita ini bisa berkembang. Maka tadi tempat itu menjadi faktor yang utama juga. Ya, jadi kalau kita punya ide, kita punya kemauan, kita punya modal, kita harus pastikan tempat. Makanya tadi kalau kita mau buka outlet, mau buka restoran, yang pertama kita lihat tempat. Tempat itu kita tahu siapa yang akan ke tempat kita. Marketnya ini apa? Ya. Jadi dari tempat itu kita mau buat makanan apa, mau buat yang brand mana. Ya, saya tadi di tempat saya ada yang social fair, ada bakerman, ya. Ini tempat ini cocok buat social fair apa mau buat cocok buat yang bakerman. Itu dilihat dari situ. Oke, yang berikutnya, nah ini tadi, you will win or you will lose. Ya, ini hal yang sangat terpenting di dunia ini F&B, ini bisnis. Kalian bisa yang menang atau kalian bisa game. Ya, jadi produk konsistensi. Makanya tadi untuk membuat suatu hidangan atau makanan, ya kita perlukan adalah konsistensi. Apalagi kalau bisnisnya kalian udah nggak hanya di satu tempat. Mungkin kalian jual ini pecel lele di Jalan Raya Hankam. Kalian buka lagi ini pecel lele di Pondok Gede. Namanya sama. Jangan sampai orang makan pecel lele di Raya Hankam seperti ini enak. Pas dia makan di Pondok Gede, biar saya kok beda ya. Itu jangan sampai. Kalau kalian udah punya domain, tapi paling nggak kalau kalian usaha yang masih nik satu brand atau satu tempat, hari ini, hari esok, seminggu depan, tahun depan, is all the same. Harus sama rasanya. Ya, makanya harus apa? Harus apa kalau bikin apa kan? Ditimbang. Ya. Ini orang Indonesia paling malas nimbang. Ini anak buah saya kalau disuruh nimbang udah paling malas. Ya makanya kalau lihat tim ini production udah pasti lihat ini ada timbangannya. Ya, ditimbang. Semuanya harus exact, tepat, sesuai sama yang ada. Nah, resipi juga saya bilang di F&B bisnis di dapur nggak resipi ada. Ya resipinya ada, patokannya ada, resipi bahannya. Tapi nomor satu itu bukan resipi. Nomor satu waktu kita membuat ini makanan harus apa? Harus happy. Nggak boleh kedumel kalau bikin makanan. Ya jadi nggak boleh kita semua amat apa? Ini amat apa? Ya jadi kita harus happy, harus respect to customer. Ya harus respect ke customer. Jadi yang kita harapkan si customer kalau beli makanan kita harus happy, harus puas biar dia kembali lagi. Ya jadi saya bilang tadi konsistensi termasuk hal yang sangat terpenting. Mungkin yang terpenting di dalam F&B. Orang bisa punya ide, orang bisa yang nggak bisa buka apa aja, tapi kalau dia nggak bisa tuh konsistensi, itu beda. Oke, ini faktor yang menentukan profit ya. Tapi intinya harga ini juga menjadi faktor yang penting untuk bisa diterimanya bisnis kita. Ya. Contohnya mungkin ibunya Talita bikin makaroni di kalau makaroni dihitung kosnya, kalau dijual di Blok M, di Kebayoran itu bisa satu pieces itu bisa harga 50.000. Kalau dijual di Bekasi mana mau 50.000.
ya, barangnya sama, bahannya sama, tapi tempat yang menentukan harga, ya. Pendapatan masyarakatnya yang juga menentukan harga. Jadi kalau kita lihat, kalau kita buka bisnis, ya kita harus memperhatikan tarif, tepatan harga. Kalau kita harga nggak tepat, yang udah ini pasti nggak ada yang beli kan, ya, dan nggak bisa berkembang. Oke, sebelumnya ada pertanyaan. Saya maunya yang gurih, yang banyak mecin, ya kan? Tapi orang Chinese kan, yang mecin. Tadi, makanya tadi kita harus mencoba mengadap terus. Ini apa masukan dari ini customer? Oke, ini cukup kiranya? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, wah ini chefnya langsung ya. Chef bisa. Oh, mohon maaf ya, ini terakhir ya. Yang mau bertanya nanti di luar sesi ya. Berbayar ya, berbayar. Gimana cara masakannya itu tuh biar gak cepat basi gitu loh. Terus habis itu juga gimana caranya supaya kita kan udah masak nih pertama. Nah itu rasanya enak, tapi pas coba-coba lagi tuh rasanya tuh gak konsisten gitu. Oke, pertama yang nggak cepat basi. Intinya kalau kalian masak pasti pertama hygiene, ya, tempatnya harus bersih, alatnya harus bersih. Itu menghindari makanan ini basi. Kemudian you cook in the right temperature. Ya, kalau temperaturnya harus panas ya panas, dan ya hindari keep everything in a danger zone. Ya, danger zone itu adalah waktu di mana bakteri berkembang dengan cepat. Jadi makanan tidak boleh disimpan di suhu ruang, ya, dengan temperatur di atas 6 derajat Celcius. Jadi harus di bawah 5 derajat Celcius. Atau mungkin dimasukkan ke dalam chiller. Dan ingat sebelum makanan dimasukkan ke dalam chiller, kalau mungkin di restoran besar atau di hotel besar ada namanya a blast freezer. Jadi dipercepat ya turunnya. Kalau enggak kalian pakai cooling bath, pakai es. Ya. Oke, kemudian ya tadi kalau membuat makanan hari ini enak, ya pas besok enak tadi resipi. Makanya bilang sama ibunya, Bu, kalau kalau masak pakai resipi. Ya. Jadi jangan cuma masaknya nggak pakai resipi. Jadi hari ini enak besok enak. Kalau kita mau mau usaha harus mengingat resipi. Jadi waktu kita bikin udah enak, udah exact, tepat ditulis. Ini onionnya berapa? Selopnya ini berapa, harus sama biar pas pertama, kedua, ketiga buat sama. Oke, cukup. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, ini agak cepat lagi karena udah ada waktunya. Oke, hari ini mungkin habis sesi ini di after zuhur kita akan masak bersama-sama nih ya. Berikut Evan. Nah, tapi ini mohon maaf, ini saya info ya. Kebetulan 2023-2024 saya yang mendapatkan amanat ya. Jadi saya hari ini memakai job saya sebagai lab ambassador. Jadi yang kasih gambaran, ya lab ambassador adalah seorang yang membantu di Australian Lab untuk memasarkan produknya di Indonesia. Ya, ini saya kasih gambaran aja. Lem, mungkin kalian bilang sama orang tuanya, kalau makan lem, oh nanti ini stroke, ini adalah tinggi, ini kolesterol, ini strong. Yang saya tanya dulu, apa bedanya lem sama kambing? Tuh. Ya lem itu apa sih lem tuh? Domba. Domba itu seperti film apa?
soul sheep yaitu domba. Kalau kalau kambing apa? Kambing, Goat. Pinter kamu. Ya, goat. Ya, jadi lulus beda lem sama kambing. Kalau lem dan juga lem. Lem ini adalah lem. Kalau disebut lem itu kalau si lemnya tadi, ya, ini soal sheepnya tadi dipotong di bawah umur 6 bulan itu lem. Ya 6 bulan ke bawah lem, maksimal di 8 bulan lem. Makanya ini aroma lem nggak terlalu nih strong. Tapi kalau dipotong setelah 8 bulan disebutnya mateng. Ya, kalau masakan di masakan Arab, masakan India itu kenal dengan mateng. Jadi kalau lem kan lem itu kalau dipotong sebelum umur 6 bulan. Makanya saya bilang tadi. Dan lem terus kenapa? Kenapa orang Arab dia suka makan lem? Kenapa orang habis berpuasa dia di tahun ini dia suka makan lem? Itu kenapa? Kenapa harus makan lem? Orang Arab ya. Orang Arab identik sekali dengan dia makan lem. kenapa? Itu kalau dibandingkan dengan beef, ini apa yang tidak terkandung di dalam beef? Beef selalu nggak beef? Beef sapi ya. Zat apa yang tidak terkandung dalam beef? Zat apa? Oke, kalau semua protein dia punya, ya semua binatang dia punya protein, punya vitamin, punya nutrisi. Lem dia punya zinc, punya vitamin K. Jadi kalau kita habis berpuasa, habis bekerja berat, vitamin K itu membantu metabolisme tubuh dengan cepat. Makanya orang Arab yang hawanya lebih panas, suhu panas, dia cepat lelah, ya. Kemudian dia orang yang habis berpuasa. Makanya kalau di bulan Ramadan, dia orang banyak makan apa? Lem, yang kambing ya. Ya lem. Kalian beli lem di kambing. Lem, jadi lem. Nah di 2023 ini kemarin ini saya dikirim oleh MLA Meat Livestock of ini Australia. Saya ke Melbourne. Nah, kalian bisa lihat sih. To make that you easy to peel. Okay, there's another chop it. Okay, you keep for a while. I think there's something marination that's going on. Yeah, so you have taste it of the meat. And then the first you make the black kernel of corn. The Mexican people they love it. There's everything they beat burn. Yeah. Okay, just make it hot first. If you cooking with the pan, everything should be hot first. Yeah, the pan. Yeah. Okay, bit oil a bit. Just bit of oil. And also, just I give good information. The imported meat you don't need to wash. Yeah. If you use all imported meat, you don't need to wash. Yeah, because this already guarantee 100% is very clean. Clean from everything. It's even from the bacteria, this already clean. Jadi kalau di rumah kalau beli daging yang mahal yang import dari supermarket, jangan pernah dicuci kecuali ayam. Karena di ayam mengandung apa? Salmonella. Bakteri yang apa? Yang bahaya? Salmonella. And then you take the onion. And
you cut itu dice ya. Just cut half. Until you cut like this. What we call is the petal of the tomato. Tomato petal. And you take one piece of this. This one I want to take it on the seed. Sorry, you that's needed to press a bit. Sorry, kalau memasak semua daging harus dimasak dengan pan panas, harus diasir dulu biar si nutrisi, jus, vitaminnya nggak hilang. Karena yang kita harapkan kalau kita makan daging, yang kita makan ini jusnya, ya. Jadi kalau di Indonesian food biasanya nggak pernah disir, kayak buat rendang, kayak buat empal, kayak buat semur, ya itu langsung dimasukin. Ini sebenarnya si vitamin, si nutrisinya udah hilang. Nah makanya alangkah baiknya kalau kita memasak daging harus disir dulu biar simitnya, pori-porinya tutup. Siring. Iya, biar dia nggak lepas. Ada dong. Ada yang mau ngerjain ini beefnya dulu nggak? Ini agak lama sih. Iya, dipanasin dulu aja, dipanas. Dipanasin dulu beefnya.